Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Hendro Saputra. Saya adalah salah satu peserta dari AI Basic Program Segmen pada program IPP. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan panel project saya yang berjudul Passenger Classification Prediction dari kelas Advanced Machine Learning Program. Beberapa hal yang akan saya sampaikan di utamanya adalah dari introduction atau perkenalan dan juga project yang akan saya bawakan, komponen of learning, pseudocode, intro proses coding, dan serta implementasi eksperimentasi kode serta kesimpulan dari hasil pengerjaan proyek ini. Seperti sudah disebutkan di awal, nama lengkap saya Hendro Saputra, saya adalah seorang karyawan yang sedang bekerja. Lalu untuk proyek yang saya coba kerjakan adalah sebagai berusaha melakukan prediksi tingkat kepuasan pelanggan pengguna penerbangan dengan menggunakan algoritma decision tree. Jadi algoritma decision tree sendiri pada dasarnya adalah berusaha membangun model yang dapat memetakan input, data, atau fitur ke dalam output yang berupa kelas atau nilai melalui serangkaian keputusan yang berbentuk tree atau pohon. Cara kerja algoritma ini secara sederhana adalah terdiri dari pemilihan fitur, lalu algoritma akan memilih fitur terbaik, dan membagi setiap data pada setiap node berdasarkan pengurangan impurity. Selain itu, lakukan split atau pembagian data, dan data akan dibagi dalam setiap node dalam dua cabang berdasarkan nilai threshold fitur yang dipilih. Setiap cabang nantinya akan mewakili setiap subset data. Selanjutnya dilakukan proses pembentukan pohon, pemilihan fitur, prediksi, dan untuk prediksi data baru ditelusuri melalui tree dari root ke leaf, di mana dari kelas atau nilai akhir akan diprediksi. Kelebihan dari algoritma ini adalah mudah diimplementasikan karena struktur tree yang jelas, fleksibel, yaitu dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi, tetapi memiliki kekurangan bahwa algoritma ini sangat rentan terhadap overfitting. Apabila dalam melakukan pendefinisian tree, kita melakukan pendefinisian tree yang terlalu dalam. Untuk dataset yang saya gunakan, ini saya dapat dari situs kaggle.com. Jadi Airline Passenger Tree Certification ini terdiri atas ribuan entry penumpang maskapai dan juga berbagai informasi terkait perjalanan mereka. Feature variabel yang digunakan dalam proses prediksi ini adalah diantaranya adalah gender atau jenis kelamin pengguna, customer type, age atau usia penumpang, class atau kelas penerbangan yang dipilih, flight distance atau jarak penerbangan, in-flight Wi-Fi service atau penggunaan pelayanan Wi-Fi di pesawat, serta jam kedatangan atau arrival departure, apakah kedatangan atau keberangkatannya terlambat atau tidak. Lalu untuk target variabelnya berupa dua variabel, itu satisfied atau natural atau dissatisfied. Dalam penggunaan dataset ini terdapat beberapa tantangan yang harus yang diperoleh, yaitu berupa setiap feature masing-masing values yang perlu diisi dengan data rata-rata apabila nilainya kosong. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan kelas antara pengguna atau penumpang yang puas dan tidak puas, sehingga perlu dilakukan undersampling untuk bisa menyeimbangkan data. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan komponen of learning, itu dibagi atas 4. Yang pertama terkait impurity, jadi impurity ini terbagi atas 2, itu gene impurity dan entropy. Untuk gene impurity itu terdiri ada digunakan untuk mengukur ketidakmurnian sebuah node bernilai 0 untuk semua sampel di dalam node yang berasal dari satu kelas, dan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam klasifikasi acak. Rumusnya adalah 1 min sigma pi kuadrat, sedangkan entropi adalah mengukur ketidakpastian dari distribusi kelas. Nilainya 0, sama seperti gini jika nodenya sepenuhnya murni, dan maksimum saat kelasnya terdistribusi secara merata. Ini berasal dari teori informasi. Selanjutnya terkait split kriteria atau kriteria pemisahan data, yaitu tujuannya untuk mencari fitur nilai threshold terbaik yang memisahkan data sehingga impurity berkurang sebanyak mungkin. Prosesnya adalah algoritma akan mencoba setiap fitur dan nilai threshold, lalu mengukur pengurangan impurity di kedua cabang yang dihasilkan setelah split. Contoh penggunaannya adalah jika fitur H dipilih sebagai split dengan threshold 30, maka data akan dipecah menjadi dua, di mana cabang kiri ada kurang dari 30 dan cabang kanan akan dipilih sebagai nilai yang lebih dari 30. Sedangkan kriteria split sendiri bisa kita tentukan yang mana hasilnya merupakan memungkinkan hasil yang menghasilkan penurunan impurity terbesar, dan fitur yang mana yang dapat memberikan pemisahan data terbaik. Komponen selanjutnya adalah 3D atau kedalaman dari pohon sendiri, yaitu jumlah level atau lapisan dari root hingga leaf node, di mana semakin besar depth, semakin banyak node yang digunakan untuk memecah data. Dalam proses pemilihannya,
terbagi atas dua, yaitu pohon dangkal atau shallow tree yang memiliki sedikit node, tetapi memiliki kemungkinan underfitting. Selain itu juga ada pohon dalam atau deep tree, tetapi meskipun memiliki banyak node dan cabang, kemungkinan terjadinya overfitting karena terlalu kompleks dan dapat mempelajari noise dalam proses pelatihan data, sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk generalisasi pada data yang baru. Selain itu, dalam proses terbit ini juga dilakukan proses hyperparameter di mana terdapat hyperparameter max depth yang merupakan batasan maksimum kedalaman pohon serta penyesuaian kedalaman untuk yang penting untuk menjaga keseimbangan antara underfitting dan overfitting. Keseimbangan ini adalah diperoleh dari hasil eksperimen dengan nilai kedalaman optimal yang dapat membantu mendapatkan model yang tidak terlampau sederhana tetapi juga tidak terlalu kompleks. Komponen terakhir dalam proses penyusunan algoritma ini adalah pruning yang memiliki tujuan untuk mengurangi overfitting. Jenis pruning sendiri terdiri atas dua, yaitu pre dan post pruning. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan generalisasi dan membuat pohon lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Berikut adalah potongan dari pseudocode algoritma yang saya gunakan, di mana inputnya berupa X dari fitur dari dataset pelatihan dan Y-nya merupakan target. Beberapa hyperparameter yang ditentukan dan outputnya adalah algoritma decision tree yang terlatih. Untuk stopping kriteria terdapat dari maximum guide dan penurunan impurity. Potongan pseudocode-nya bisa dilihat di sebelah kanan. Dan ini untuk pseudocode untuk bagian predicting, di mana inputnya merupakan sebuah nilai X baru dan outputnya merupakan prediksi kelasnya. Secara singkat, proses run through code-nya dimulai dari proses loading dataset, lalu pemusnahan fitur dan target, lalu pre-processing data karena ada beberapa data yang perlu di-scaling dan juga di-encoding. Selain itu juga perlu dilakukan undersampling karena kelas data target yang tidak seimbang. Selain itu, dilakukan proses pembangunan model decision tree, melakukan proses prediksi dan evaluasi dari akurasi hasil prediksi. Setelah melakukan implementasi kode dan hypertuning dari parameternya, beberapa evaluasi yang diperoleh adalah hasil evaluasi menunjukkan akurasi data detection sebesar 93%. Sehingga kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah implementasi algoritma ini mampu bisa memprediksi hingga 93%. Model dapat dengan baik membedakan antara pelanggan yang puas dan tidak puas dan menunjukkan performa yang solid. Dan itu juga ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti pentingnya hyperparameter tuning. Selalu itu perlunya dilakukan penjagaan keseimbangan antara overfitting dan underfitting dengan cara melakukan pemilihan hyperparameter yang tepat. Dan rekomendasi untuk kedepannya adalah dilakukan peningkatan lebih lanjut seperti melakukan penggunaan metode ensemble seperti random forest atau gradient boosting untuk mencoba apakah performa dapat lebih ditingkatkan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.